Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Sunan Putra dengan NIM 125705000. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika dengan mata kuliah saat ini adalah pengembangan informatika. Saat ini saya akan menjelaskan tentang evolusi internet dari halaman web statis sampai masa depan yaitu web terdesentralisasi. Awal mula internet, awal mula internet itu di era 160-an. Awalnya penggunaan internet untuk bertukar informasi di saat perang, sehingga informasi dapat bertukar dengan sangat cepat dan dapat aman, tidak terbaca oleh musuh. Nah, perjalanan internet terbagi menjadi beberapa tahap. Itu adalah web 1.0, lalu web 2.0, web 3.0, dan web 4.0. Nah, web 1.0 ini adalah disebut juga web statis. Web 2.0 atau internet 2.0 juga sering disebut dengan sosial web, yaitu era di mana perkembangan sosial media. Lalu adalah internet 3.0 atau masa-masa AI berkembang. Lalu ada internet 4.0 yaitu masa di mana perubahannya ke desentralisasi, yaitu data tidak dipegang oleh suatu perusahaan tertentu, tetapi dapat diakses dan dapat dilihat oleh siapapun. Yang pertama lah internet 1.0, yaitu di era tahun 1990 sampai dengan 2005. Di era ini website juga masih sangat terbilang jarang dan juga hanya website statis, tidak dapat berinteraksi dengan pengguna. Dan juga di era ini karena website masih statis, jadinya jika developer ingin merubah tampilan website, dia harus mengubah kode dari website tersebut, tidak bisa ada seperti inputan atau respon dari user. Lalu selanjutnya adalah internet 2.0, itu adalah the social web atau web sosial media. Itu berkembang dari tahun 2005 sampai sekarang. Apa itu social web? Social web adalah website yang pengguna dapat merubah dan dapat berinteraksi dengan website tersebut seperti sosial media, contohnya seperti Instagram, Facebook. Jadi user sebagai pengguna itu dapat membuat seperti blog, membuat tulisan, dan juga orang lain dapat membacanya dengan mudah. Jadi ini mempercepat penyebaran informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi tidak perlu developer yang mengelola websitenya, user sebagai klien juga dapat memberikan informasi dan dapat membaca informasi baru. Dan ini juga mulainya adalah website interaktif. Jadi tidak seperti website sebelumnya. Jadi user itu dapat mengirimkan feedback kepada website tersebut. Dan juga web kolaboratif, yaitu adalah di mana website dapat digunakan sebagai media kolaborasi untuk seperti mengerjakan tugas, untuk bekerja dan lain-lain. Jadi website sebagai perantara antara seseorang dengan seorang lainnya untuk mempermudah pekerjaan mereka. Lalu ada mobile internet. Di masa sekarang ini website bisa dibuka di mana saja seperti di handphone. Dulunya di era internet 1.0 itu hanya bisa dibuka di komputer-komputer saja, tapi sekarang website sudah bisa dibuka di era handphone. Lalu selanjutnya adalah internet 3.0. Nah, 3.0 ini adalah 3.0 ini di era sekarang hingga kedepannya. Di era ini terfokus kepada AI atau artificial intelligence.
Jadi sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang menggunakan AI sebagai apa ya, untuk membantu dalam teknologi mereka. Contohnya seperti chatbot. Jadi sekarang sudah banyak misalkan pengganti dari customer service sebagai chatbot. Jadi tidak perlu merekrut karyawan lagi, jadi digantikan dengan chatbot. Dan juga ada personalisasi, yaitu pengalaman pengguna dapat disesuaikan dari iklan hingga rekomendasi konten. Jadi seperti di halnya di Instagram atau misalkan di YouTube, jika kita sering membuka suatu konten, maka konten tersebut akan relevan terhadap kita. Maka algoritma dari aplikasi tersebut akan memberikan konten-konten yang serupa yang kita minati kepada kita, karena si AI dari aplikasi tersebut dapat membaca kategori yang kita minati dan akan memberikan banyak konten-konten serupa yang kita minati. Lalu ada asisten suara atau asisten pribadi yang biasanya AI seperti Google Assistant, atau kalau misalkan di atau seperti Alexa atau Siri. Jadi kita tidak perlu bahkan kita tidak perlu menyentuh apapun untuk mengaktifkan AI. Seperti AI Google biasanya diaktifkan dengan OK Google, kita dapat memberikan perintah apa, nanti AI dapat memberikan output atau feedbacknya, seperti mungkin kalau misalkan sudah ada smart time bisa mengontrol lampu gitu contohnya. Lalu ada internet 4.0 atau the decentralized web. Decentralized web ini adalah bedanya dengan web sebelumnya, yaitu data yang tersimpan di dalam website tidak berbentuk database yang dipegang oleh suatu perusahaan, tetapi disimpan di dalam jaringan blockchain yang tersebar di seluruh dunia. Jadi data kita itu tidak disimpan oleh suatu perusahaan tersebut. Kalau misalkan data kita disimpan dari suatu perusahaan, bisa jadi disalahgunakan. Tapi karena kita menggunakan jaringan blockchain, jadi data kita terdapat di mana-mana. Jadi kita dapat mengetahui keamanan itu dari blockchain. Dan juga supaya lebih aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita pakai blockchain, siapapun yang mau mengubah data di blockchain dapat diketahui karena teknologi blockchain. Tidak dapat misalkan tiba-tiba data ini dirubah oleh admin, karena tidak ada admin di blockchain. Semuanya adalah pengguna. Jadi itu tidak ada yang mengontrol jaringan blockchain, jadi data kita juga aman, tidak dipegang oleh siapapun. Lalu ada kepemilikan aset digital. Jadi ada seperti aset digital seperti kripto atau NFT yang dapat kita miliki. Lalu juga ada era metaverse dan VR atau AR, yaitu pemvisualisasian 3 dimensi dalam dunia nyata seperti VR. Jadi dia tuh memberikan seperti kamera, tapi dia tuh bisa memunculkan objek 3 dimensi dalam hasil tangkapan layarnya. Lalu ada Internet of Things. Internet of Things itu adalah integrasi beberapa perangkat ke dalam internet. Contohnya adalah seperti tadi smart lamp. Kita bisa mengontrol lampu dari mana dan dari mana saja dan kapan saja. Era IoT ini adalah era-era di mana seluruh teknologi terhubung ke internet,
seperti printer, sekarang sudah ada seperti vacuum cleaner yang terhubung ke internet, lalu mesin cuci juga ada, misalkan terus smart lock, jadi sudah terhubung dengan internet. Jadi kita tuh tidak perlu berinteraksi dengan perangkat langsung untuk mengaktifkan atau menggunakannya, kita bisa menggunakan internet. Dan juga sekarang ada infrastruktur modern seperti sat optik, yaitu kabel yang dapat mengirimkan data dengan lebih cepat dari kabel biasa karena ini menggunakan cahaya, tidak menggunakan listrik. Jadi kecepatan cahaya kan lebih cepat daripada listrik, maka semakin jauh jaraknya juga akan semakin jauh jaraknya tidak akan terbatasi oleh dengan kecepatan listrik tersebut. Maka akan menggunakan kecepatan cahaya yang notabene-nya lebih cepat dari kecepatan listrik. Dan juga karena menggunakan cahaya, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Seperti kalau misalkan listrik ada hambatannya, kalau misalkan kabelnya jelek, misalkan nanti ada hambatannya berapa ohm misalkan. Kalau misalkan di serat optik karena menggunakan cahaya jadi tidak ada hambatan sama sekali. Lalu ada cloud computing. Cloud computing ini adalah pemrosesan atau penyimpanan data yang berada di jaringan cloud atau misalkan di komputer yang bukan di tempat kita. Kalau misalkan kita sekarang menggunakan komputer fisik yang masih ada di depan kita, kalau cloud computing itu biasanya disimpan di server, seperti perhitungan AI, perhitungan machine learning yang dilaksanakan di superkomputer di server. Lalu ada jaringan 5G dan 6G, yaitu adalah jaringan yang menggunakan gelombang 5G. Jadi tidak, karena 5G itu baru, jadi belum banyak yang menggunakan, maka sedikit juga tabrakan yang terjadi untuk menerima sinyalnya. Lalu ada edge computing. Jadi kalau misalkan edge computing itu kita tuh memproses data ke yang lebih terdekat sumbernya. Kalau misalkan kita hosting, itu biasanya ada pilihan kita mau menyimpan server di mana, misalkan di Asia, di Eropa, dan itu jadi kita tuh mengakses web yang paling dekat karena latensinya akan lebih kecil. Lalu ada CDN atau Content Delivery Network. Jadi kalau Content Delivery Network itu adalah seperti kalau misalkan di sini ada server di Indonesia, misalkan di Asia ada satu server, nah nanti tuh ada cloning servernya di tempat lain yang lebih jauh supaya konten tetap sama di setiap tempat, tetapi jaraknya lebih dekat. Nah, lalu ada perubahan pola pengguna internet. Ada beberapa kebiasaan baru yang muncul semenjak ada internet, salah satunya mobile lifestyle. Sekarang itu jadi manusia itu lebih tergantung kepada handphone karena mudah dibawanya juga dan mudah penggunaannya juga. Lalu ada streaming ekonomi, karena semakin cepat internet juga, jadi kita dapat menerima informasi secara langsung, bahkan secara streaming atau secara video. Seperti di YouTube itu sudah ada streaming juga. Dan juga sekarang kan bahkan TV juga sudah menggunakan metode streaming juga. Lalu ada remote work dan kolaborasi. Remote work dan kolaborasi itu adalah penggunaan internet sebagai tempat bekerjanya kita. Jadi internet itu adalah perantara dari suatu orang ke orang lain untuk bekerja sama. Lalu ada edukasi dan pembelajaran online. Seperti halnya bekerja tadi, sekarang
sudah banyak juga di internet seperti e-learning atau misalkan video pembelajaran yang dapat kita gunakan dengan lebih fleksibel dan lebih mudah. Nah, lalu juga ada tantangan. Karena ada kemudahan, pasti ada tantangan juga. Salah satunya adalah privasi data dan keamanan cyber. Jadi semakin banyak kita menggunakan internet, semakin banyak ada jejak digital di internet kita, di internet. Bisa jadi data-data sensitif kita terekspos ke internet dan bisa jadi digunakan dengan disalahgunakan oleh orang lain. Lalu kesenjangan digital, semakin cepat kemajuan, maka akan semakin besar juga kesenjangan yang terjadi. Misalkan di desa sekarang mungkin banyak yang belum paham tentang internet atau misalkan handphone. Tapi di kota dia itu semakin cepat lagi evolusinya karena semakin banyak teknologi-teknologi yang bermunculan yang baru. Lalu ada overload informasi dan misinformasi. Jadi karena semakin mudah untuk memberikan informasi dan menerima informasi, jadi sudah tidak ada filter di internet. Bisa jadi informasi yang kita terima itu salah, tetapi karena kita tidak menyadarinya, jadi kita bisa saja percaya kepada informasi yang bohong itu karena saking mudahnya kita menerima informasi baru. Lalu ada regulasi dan etika, karena sudah mulai masuk ke era AI itu sekarang sudah bisa seperti dari gambar seseorang, dia bisa mengubahnya jadi orang itu sedang berbicara, sedang melakukan apa, itu akan mengganggu moral dan etika. Jadi kalau misalkan ada wajah orang lain yang digunakan tanpa izin untuk seperti misalkan ada foto orang, dia tuh digunakan sedang melakukan apa tanpa izin orang tersebut, maka itu akan menjadi pelanggaran etika. Masa depan internet sekarang tertuju pada generatif AI, salah satunya seperti AI yang dapat mengenerate atau menghasilkan sesuatu seperti teks atau kalau audio, video, juga bahkan sekarang sudah banyak AI yang dapat membuat aplikasi sendiri atau suka disebut yang mobile itu seperti vibe coding, itu membuat sesuatu tapi menggunakan AI. Lalu Internet of Everything, jadi seperti IoT juga, dia itu menghubungkan segala sesuatu ke internet untuk pengelolaan yang lebih mudah dan pengontrolan yang lebih mudah. Ada quantum internet. Ini quantum internet adalah teknologi masa depan juga yang tidak menggunakan listrik tapi menggunakan kuantum. Lalu ada spatial internet atau metaverse. Jadi digadang-gadang akan ada dunia baru yang digital. Jadi dia tuh menggunakan VR sebagai sarana untuk mengaksesnya. Kesimpulannya, internet mengubah segalanya. Internet bukan hanya alat, melainkan kekuatan transformatif yang telah mendefinisikan ulang cara manusia bekerja, berkomunikasi, membangun bisnis, dan membentuk masyarakat. Dari web statis hingga desentralisasi yang didukung AI, setiap era telah membuka pintu kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Memahami evolusinya sangat penting untuk menavigasi kompleksitas di dunia digital saat ini dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang terus terbentuk oleh inovasi teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.